Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Lira Farahnas, Cantika Wulan, dan Adam Musyafat akan mempresentasikan tentang konsep reproduksi ilmiah. Reproduksi ilmiah, definisi sinopsis. Sinopsis adalah karangan yang dapat berupa bagian dari inti cerita, pokok permasalahan atau sebagian informasi penting dari suatu karangan aslinya. Karangan tersebut ditampilkan dengan tujuan untuk memberikan gambaran singkat tentang buku atau karangan ilmiah yang akan dibaca. Sinopsis sama dengan ringkasan atau ikhtisar karena ringkasan secara singkat. Namun, khusus sinopsis cenderung pada diterapkan untuk karangan naratif, baik fiksi maupun non-fiksi. Perbedaan antara ringkasan, ikhtisar, dan sinopsis adalah sebuah sinopsis lebih mengarah ke teks yang bersifat kronologis dan diterbitkan bersama karangan aslinya, dengan tujuan memberikan informasi awal agar pembaca atau penikmatnya dapat tertarik untuk membaca keseluruhan karya. Langkah-langkah membuat sinopsis: membaca naskah, mencatat gagasan utama, meringkas berdasarkan gagasan utama, dialog dan monolog, serta sinopsis jangan menyimpang dari cerita. Berikut contoh sinopsis pada cerita Air Mata Ji Tanduy karya Bambang Setiaji. Sistem tanam paksa sudah ditinggalkan sejak tahun 1860 karena menyebabkan kelaparan pada petani di tanah Jawa. Kebijakan itu berganti dengan sistem pertanian minat pembaca di liberal yang memunculkan pengusaha-pengusaha swasta Belanda pada awal abad ke-20. Namun dalam praktiknya para pengusaha perkebunan bersama dengan para elit bangsawan daerah, raja-raja, tetap mempertahankan cara tanam paksa. Berlatar di wilayah perbatasan Priangan dan Cilacap, kisah ini menceritakan tentang perjuangan petani mempertahankan pencahariannya. Langkah mereka membuka hutan atau truk kali untuk dijadikan sawah baru harus dibayar dengan darah dan air mata, di mana tokoh Ki Madhukusen dan anak-anaknya tak cuma menghadapi perampas tanah, tapi juga memperjuangkan untuk menghapus jejak sebagai orang kalang. Madhukusen bersama istrinya memiliki anak perempuan bernama Sutirah, Watirah, Yatirah atau Supriyah, dan seorang cucu bernama Simarilah. Mujar dan Triyat juga adalah anak laki-laki mereka. Keluarga Ki Madhukusen terpaksa pindah di desa Kalisabuk karena tanah dan perkarangan mereka sudah tidak bisa digarap lagi untuk menghidupi keluarga. Tanah yang mereka miliki mereka tinggalkan karena akan ditanami kopi oleh pemerintah. Tanah milik Madhukusen ini adalah tanah terakhir yang diserahkan untuk program tanaman wajib. B. Definisi resensi. Resensi berasal dari bahasa Latin yaitu recensis yang berarti melihat kembali dan bernilai semenimbang atau menilai. Objek resensi mengacu pada mengulas menarik jika sebuah buku. Pengertian resensi adalah kegiatan populer yang mengulas, mengungkap, atau mengkritik buku yang bertujuan menyampaikan kepada pembaca apakah buku atau karya ilmiah tersebut layak diterima atau tidak di masyarakat. Meresensi sebaiknya adalah buku yang terbaru atau terbitnya masih dalam tempo 2 tahun terakhir. Objek kajian resensi dapat mengarah kepada karya ilmiah, buku, maupun non-fiksi. Langkah-langkah menulis resensi. Yang pertama, menentukan buku. Yang kedua, mencatat anatomi buku. Yang ketiga, membaca buku dengan teliti. Yang keempat, membuat ikhtisar buku. Tujuan resensi. Yang pertama, memberi pemahaman komprehensif. Yang kedua, mengajak pembaca berdiskusi. Yang ketiga, mencari kelebihan dan kelemahan buku.